berita, kemudian video dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa melibatkan informan atau perubahan yang meninjau, yang untuk meninjau draft deskripsi hasil. Jadi yang mengikuti kegiatan tersebut itu kita libatkan sebagai informan. Jadi memang nanti akan hasilnya itu istilahnya terverifikasi karena memang itu adalah pelakunya. Kemudian memperkuat hasil. Yang tadi misal melakukan wawancara, kemudian hal itu kemudian kita katakan sebagai kontribusi agen perubahan. Kemudian yang langkah kelima adalah menganalisis dan menginterpretasikan hasil. Jadi dianalisis, diinterpretasi seperti yang awal-awal tadi, menggunakan metode SMART tidak, atau yang nanti pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar OH-nya. Kemudian ada langkah ke-6 yaitu mendukung penggunaan temuan. Jadi di sini juga dikatakan memang outcome harvesting adalah salah satu kontributor pengambil keputusan. Memang ada poin-poin lain yang nanti juga dipertimbangkan. Yang ini sudah selesai, kemudian kita melihat coba kita melihat yang dari sananya apa EPT yang dari sana. Jadi di sana memang kita banyak melakukan kerja-kerja kelompok yang itu biasa kemarin di awal pertemuan. Mbak iso menjelaskan secara Mbak singkat Mbak, maksudnya ini loh apa OH apa panjangannya mau apa kalau outcome harvesting. Nah itu maksudnya ini loh Mbak, kocok-kocok dan juga memahami outcome harvesting, iya harvesting ya. Lah outcome harvesting. Apa ngarep harvesting aku ngarani. Ya wis Kak, bahasa Inggrisnya aku ngono asa kowe. Harvesting itu loh, harvesting. Iku ya harvesting ngono, bahasa Inggris macane. Iya. Oh, Kak harvesting. Iya. advertising. Iklan. Outcome harvesting. Nek maca Outcome harvesting. Outcome harvesting. Sing opo ting? Kalau S itu belakangnya EST aja Pak, nggak ada ini penggunaan kata kerja gitu loh Pak. Berarti harvesting tok no. Ya, misal work kan kerja, working kan bekerja. Work kan kerja, kalau working bekerja. Melakukan ya, harvesting ngono ya. Harvesting. Lah ngene lho, Mbak. Ini kan pasti kan ada beberapa dasar, Mbak. Dalam arti dasar di sini itu semacam kayak saya mau melaporkan outcome harvesting ya. Nah, di situ kan harus ada beberapa langkah secara rinci, entah 1 atau 2, 3 untuk mengukur bagaimana kita membuat outcome ini. Dalam arti itu, saya mau pernah laporan dah. Cara bahasanya PDA laporan kanggo pembuatan outcome harvesting kan. Untuk outcome itu kan untuk mengukur alat itulah. Maksudnya ini metode yang dipakai itu berarti kan contoh ini loh Mbak. Di saat kita melakukan metode SMART atau MSC lah, MSC podo kan SMART
aslinya kok dua smart MMC ku kok tidak jauh beda Mbak. Tapi itu lebih jelas smart metode untuk kita mengukur sebuah kinerja. Tapi ini kalau kita MSC itu kayak itu kayak membuat majalah dulu. Iya, deskripsi saja tidak ada ini. Kok majalah itu MSC. Jadi kan nek sing nganggo apa metode smart itu kan awake dhewe lebih terperinci kan. Lah maksudnya iki lho. Di saat kita mau membuat outcome reversing itu otomatis kan oh aku kudu nglakoni iki dan ini kan lho. Lah maksudnya Mbak, konyonya jelaskan bagaimana pada waktu dia nantinya akan juga melakukan pelaporan setiap bulan kan. Di saat setelah di lapangan ketemu dinas dan yang lain-lain. Itu paling tidak kan ada beberapa terobosan, dalam arti terobosan itu dari hasil semua yang dipresentasekan, ya kan, mesti ku ono sebuah metode singkat, aku kudu nglakoni iki to. Kan saya harus melakukan ini dan menuliskan ini, hasil yang saya ceritakan ini lho Mbak. Itu ono metodenya berapa? Metode singkatnya lho. Kudune iki lho. Jadi di saat dijelas ini kan aku paham, memang dalam artian itu memang dalam arti konteks untuk pembelajaran keseluruhan. Maksudnya Pak Barin, awakmu ini memahami iki berapa? Ya sedikit paham. Kalau belum praktek memang Enggak, aku makanya gini loh, aku sebelum menginjak lebih jauh Mbak, materi kan juga penting kan. Materi bagiku itu penting materi. Lah ngene lho Mbak. Paham Pak Irawan? Usaha memahami sih, aku pikir ya. Bukan intinya Pak, menyusun laporan hasil dari kinerja kita di lapangan. Lah alat ukurnya kan metode ini apa metode ini? Alat ukurmu. Kan pengen melaporkan kan? Di saat kita pengen melaporkan nek orang Indonesia memang yo udah roh tak foto tak info kan ngono. Tapi kan di dalam konteks kita kinerja dengan orang luar, kita kan ada beberapa rumus yang dipakai kan. Rumus kan ngono. Lah itu cara nek pamane berkelapangan ke terus ning gone pelaporanmu itu metodemu sing mbok pakai apa? Artinya malah kedengaran malah itu yang smart tadi Pak, spesifik. Smart sendiri mau. Sebenarnya di dalam OHA itu kita juga menggunakan smart itu. Jadi smart itu di apa ya, beda jenis kalau OHA gitu loh Pak. Kalau OHA kan memang sudah tadi ada lembar-lembar, ada poin-poin yang harus dijawab. Kalau smart kan kayak apa ya, bukan metodenya, nanti kayaknya kuncinya untuk kita menjelaskan seperti itu, lebih ke seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan OHA juga kita harus menggunakan smart itu. Kalau dari kemarin memang dari yang di sana memang smart itu perlu digunakan, ya harus gitu. Jadi memang kalau kembali lagi sebelum kita mau menentukan outcome itu kita bisa belajar dari kita menentukan aktivitas apa yang dilakukan, kemudian outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Setelah kita dapat outcome-nya nanti baru kita kerjakan di lembar yang ini, seperti itu Pak. Saya Mbak, aku makanya kan aku sedikit anu kan memahami dulu Mbak. Maksudnya aku juga pengen aku kok sama memahami dulu. Mbak Ambar paham Mbak? Aku sing mbok pahami apa? Dadi aku pengen juga tahu dulu. Jadi sebelum menginjak lebih melangkah itu penting dulu. Mesti dipahami apa dulu. Aku juga tahu dulu. Sing mbok pahami apa Mbak Rin? Kita harus melaporkan apa yang sudah di hasil dari kita advokasi tadi, seperti kita kan ada foto pelaporan hasil dari advokasi, ada video itu bukti untuk kita pelaporan di kayak gitu. Kita di lapangan, selama kita pendataan atau kita ngisi laporan dari situ. Aku tak pancing dengan beberapa pertanyaan ya. Banyak beberapa pertanyaan, tadi kan juga memahami.
nek Mbak ini mau menjelaskan nek wong mangan kenyang. kenyang. Lah kenyang iku apa? Kenyang itu waras. Lah paham. Lah kenyang warak. Lah warak itu dalam kita memakai hasil dari output dan outcome-nya itu apa? Nah, hasil dari kita seumpama dari advokasi ya, kita paham yang kita outputnya kenyang. heeh. Outcome kuat, Kuat, sehat.